Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak Ibu kabar? Iya. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada malam hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Sehat, alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai materi ini, ya. Adapun nanti judul materi yang ingin saya bawakan di sini yaitu adalah perangkat pelayanan. Ya. RPL Pak. Saya share ya Bapak Ibu, saya share. Ya, saya share ya Bapak Ibu, saya share. Iya Pak, ya. Mas share senda. Ya. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu. Ya, sudah Pak. Halo. Oh iya. Oke, terima kasih. Ya, inilah materi yang saya bawakan Bapak Ibu yaitu perangkat pelayanan. Ya. Sebelum kita masuk materi ini, Bapak Ibu, kita akan melakukan ice breaking dulu dan berdoa. Barangkali di sini Bapak Ibu ada yang mau pimpin ice breakingnya? Sebelum kita mulai materi Bapak Ibu. Bapak saja yang buat ice breaking Pak. Woi. Iya. Baiklah, saya yang akan memimpin ice breakingnya, tapi salah satu dari Bapak Ibu nanti yang memimpin doanya ya. Ya. Ya, Jadi Pak. ini ice breakingnya. Jadi ini ice breakingnya simple saja Bapak Ibu, ya tidak terlalu panjang dan sangat mudah Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bilang hidup sekolah penggerak, jadi Bapak Ibu bilang merdeka belajar. Ya begitu saya Bapak Ibu. Saya mulai ya Bapak Ibu. Halo. Iya Pak, iya. Halo. Ya. Bagaimana semangat sekolah penggerak? Merdeka belajar. Merdeka belajar. Rupanya Bapak Ibu di sini semua semangat ya. Ya, dalam mengikuti materi kali ini yang disampaikan oleh Bapak ya. Ya. Dan di sini ada yang mau pimpin doanya dulu, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mau pimpin saya lagi. Bagaimana Pak Surya, Bu Neli, Ibu Umu Sapon dan Ibu Pak Asis? Ya. Ada yang mau pimpin doanya? Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu saya yang pimpin doanya langsung ya. Ya. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Ya, semoga kedepannya bisa sukses semua ya Bapak Ibu. Amin. Ya, saya tampilkan di sini sebelum kita mulai materi kan di sini Bapak Ibu guru BK semua ya, guru BK semua. Ya guru BK yang handal di sekolah pasti bisa menjawab pertanyaan yang apa yang saya tampilkan di sini Bapak Ibu. Ya. Di sini ada soal ada dua soal. Yang pertama, apa strategi layanan yang sudah Anda lakukan dalam pelayanan BK? Dan yang kedua, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Nanti jawaban Bapak Ibu nanti dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Sudah dengar Bapak Ibu? Diulang dulu Pak, diulang apa tadi Pak? Oh, ya.
Ini soalnya Bapak Ibu, ya. Ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab ini soal ya. Baru kita lanjut. Ya, silakan dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Maaf Pak, bisa dikasih besar sedikit tulisannya? Oh iya Bu. Iya Bu, bisa Bu, bisa. Bisa Bu, bisa. Iya. Sudah ini Bu, sudah kentara Bu. Oke. Iya. Kalau guru BK ini mudah menjawab. Saya bukan guru BK. Dapat. Ya, jawab saya Bu, semua jawaban benar Bu. Namanya kita juga di sini belajar Bu. Kita sama-sama belajar Bu. Ya. Ya, ada yang sudah selesai? Bapak Ibu? Jawabannya simpel saja ya Bapak Ibu, simpel saja ya. Sudah? Sudah dikirim, Pak. Oh ya. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu ya, terima kasih Bapak guru BK yang handal-handal semua ini ya. Saya lanjut ke materi. Ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada dijelaskan Bapak Ibu. Aduh, tunggu dulu Bapak Ibu, tunggu dulu. Tunggu dulu Bapak Ibu, tunggu. Di sini 4 komponen program pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Terdapat 4 komponen, yaitu ya di sini saya ambil Bapak Ibu, kita akan membahas pelayanan dasar saja ya Bapak Ibu, karena waktu kita tidak terlalu lama Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan dasar ya, itu adalah 4 strategi lagi di sini Bapak Ibu, adalah bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, kerjasama dengan orang tua. Ya, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud di sini bimbingan klasikal dibagi lagi jadi 5 bagian Bapak Ibu. Ada 1, pelayanan dasar diperuntukkan bagi semua peserta didik. 2, pelayanan yang diberikan, pelayanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Yang ketiga, pelayanan orientasi dilaksanakan pada awal tahun pelajaran bagi peserta didik baru, sehingga memiliki pengetahuan yang utuh tentang sekolah yang dimasukinya. Ya, di sini Bu, yang dimaksud dengan ini poin ketiga, mungkin di sini diperkenalkan visi misi dan sekolah ya sebelum masuk pada sekolah tersebut ya. Dan yang poin keempat, pelayanan informasi diberikan kepada peserta didik tentang berbagai aspek kehidupan yang dipandang penting bagi mereka, baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung ya, melalui media cetak ataupun elektronik seperti buku, brosur, leaflet, majalah, dan internet. Adapun poin kelimanya itu waktu pelaksanaan dengan tatap muka langsung dan terjadwal dengan peserta didik di kelas setiap minggu 1 jam pelajaran. Saya tanya dulu Bapak Ibu, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah masuk mengajar? Ada jam tersendiri untuk BK Bapak Ibu? Di sekolah Halo, kami Bapak belum Ibu. Pak. Di sekolah Oh, kami belum. belum. Oh, Di Kenapa? tempat Pertama memang belum ada guru BK-nya. oh belum ada guru BK-nya. Iya. Ibu ini kalau boleh tahu guru apa juga Bu? Saya bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia merangkap juga sebagai guru BK begitu, Bu? Untuk untuk MAPA sebenarnya tidak ada karena di sekolah kami memang tidak ada, belum belajar MAPA BK. Tapi Iya, untuk Bu, ya. layanan secara kondisional ada. Oh, begitu, Bu. Yeah. Ya. Jadi diusahakan, Bu, ya, informasikan nanti kepada kepala sekolahnya supaya merekrut guru BK, Bu. Ya, jadi Ibu ndak kewalahan, Ibu bisa fokus sama mapel bahasa Indonesia nantinya, ya. Begitu, Bu, ya. Selanjut lagi, Bu. Ya, ini adalah bimbingan kelompok. Di sini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pelayanan bimbingan dilaksanakan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik melalui kelompok kecil. Pak, 5. Ya. Di layar saya tidak bergeser slide-nya, Pak. Oh, mungkin jaringan, Pak. Mungkin. Oh, jaringanku mungkin, Pak. Iya. Ya, Bapak Ibu, nggak pernah bergeser juga di sini. Aduh. Ya, jaringannya betul. Jadi begini Bapak Ibu, nanti ini materi saya sharekan saja ke grup Bapak Ibu, Di. Iya. Oke, Pak. Ya. Iya. Jadi saya bacakan saya dulu Bapak Ibu. Iya, betul, Pak. Siap, Pak. Di sini adalah bimbingan kelompok terbagi lagi menjadi 4. Yaitu pelayanan bimbingan dilaksanakan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik melalui kelompok kecil, yaitu 5 sampai dengan 10 orang. Yang kedua, topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum, problem dan tidak terrahasia. Di sini anak-anak saling terbuka Bapak Ibu kalau dia ada yang didiskusikan begitu. Yang ketiga, pelayanan bimbingan kelompok ditujukan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku baru yang lebih efektif dan produktif. Yang keempat, waktu pelaksanaan kerjasama menyesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, jadi selanjutnya Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, ya, di sini terbagi jadi 2 lagi Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru BK menyusun program kegiatan yang melibatkan wali kelas dengan guru mata pelajaran, misalnya Preting Day, seminar karir, psikotes, konferensi kasus, dan lainnya. Dan yang kedua, kerjasama dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya. Nah, di sini terbagi lagi jadi 5 Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu membantu peserta didik menentukan pilihan mata pelajaran yang diminati dan linear dengan prodi yang akan dipilih di perguruan tinggi. Ya, maksudnya Bapak Ibu kita di sini mengkonseling siswa. Ya, ini kita mengkonseling siswa. Nantinya dia mau lari ke arah mana? Ya, kalau misalkan dia mau jadi guru BK nantinya ya kita bimbing anak itu. Kalau misalkan dia mau jadi guru bahasa Indonesia ya bimbing anak itu juga Bapak Ibu. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah agar tercapai keadaan well-being bagi peserta didik. Dan yang ketiga, memahami karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Dan yang keempat, menandai peserta didik yang diduga bermasalah. Dan yang kelima, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial teaching. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini yang dimaksud dengan kerjasama guru mata pelajaran atau wali kelas. Sorry Bapak Ibu, ada 10 poin ternyata. Sorry Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Kerjasama dengan orang tua. Untuk meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan guru BK, perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Antara lain dengan cara, 1. Kepala sekolah atau komite sekolah mengundang para orang tua untuk datang ke sekolah yang pelaksanaan dapat bersamaan dengan pembagian rapor. Ya, di sini Bapak Ibu, orang tua dan kerjasama dengan orang tua bisa mendapatkan informasi bagaimana anaknya di sekolah, bagaimana kelakuannya anaknya di sekolah Bapak Ibu. Ya, di sini bisa disampaikan pada pembagian rapor Bapak Ibu. Dan yang kedua, sekolah dapat menggunakan teknologi media virtual untuk kegiatan pertemuan atau kerjasama lainnya dengan orang tua. Ya, sama seperti sekarang ini Bapak Ibu, karena kita di era pandemi COVID-19, jadi pertemuan tatap muka itu ditiadakan, jadi diganti dengan
virtual seperti saat ini. Begitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, sekolah memberikan informasi kepada orang tua melalui surat elektronik tentang kemajuan belajar atau masalah peserta didik. Keempat, orang tua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-harinya. Yang kelima, waktu pelaksanaan dapat dijadwalkan setiap akhir semester atau bersifat insidental sesuai kebutuhan. Ya, lanjut lagi Bapak Ibu. Oh, ternyata materinya sudah sampai Bapak Ibu. Ya, sampai di sinilah materi yang Bapak bawakan pada malam hari ini. Dan sebelum saya menutup, saya mau tanya kembali kepada Bapak Ibu. Ya, dalam menyimak materi tadi atau melihat materi tadi, apakah dari Bapak Ibu yang ada ingin mau dipertanyakan? Ya silakan, saya kasih waktu. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu. Maaf, sorry. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau dipertanyakan. Ya. Silakan. Halo. Iya Pak, kalau saya izin bertanya Pak, mungkin Ya. dikasih sedikit penjelasan apa bedanya konseling kelompok dengan bimbingan kelompok Pak, itu saja. Ya. Konseling kelompok dengan bimbingan kelompok, ya. Kalau bimbingan kelompok di sini Pak Surya ya. Oh iya Pak, lupa tadi perkenalkan dia. Oh iya, Anda Pak Surya. Nah, pengetahuan saya tentang bimbingan kelompok yaitu pelayanan bimbingan dilaksanakan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Apa tadi bimbingan kelompok ya? Bedanya bimbingan dengan konseling Pak. Ya. Bimbingan kelompok. Bedanya bimbingan dengan kelompok. Iya. Oh iya. Mungkin dari sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Surya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjawab dari pertanyaan yang dimaksud dengan Pak Surya tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu ya, begini. Kalau bimbingan kelompok, kita membimbing anak lebih dari 5 sampai dengan 10 orang untuk menceritakan bagaimana bagaimana dia ke depannya mau bercita-cita sebagai apa. Ya, kalau konseling kelompok itu memberikan diskusi biar kepada anak dan kita sebagai moderatornya. Saya kira itu yang saya pahami tentang itu perbedaannya Pak Surya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang lain, ya silakan. Ya. Sedikit Pak, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Mungkin saya mudah-mudahan sesuai dengan harapan juga kita semua tentang bimbingan kelompok dan bimbingan konseling kelompok. Sudah cocok tadi dikatakan bahwa bimbingan kelompok itu bisa melakukan kita bimbingan 5 sampai 10 orang dengan beberapa permasalahan yang berbeda. Kalau konseling kelompok, kita memberikan bantuan konseling kepada peserta didik, kalau peserta didik dengan permasalahan yang sama. Jadi dalam satu kelompok konseling kelompok itu permasalahannya sama, jadi kita bisa melakukan konseling secara bersamaan. Kalau bimbingan kelompok, kita bisa melakukan bimbingan kelompok dengan permasalahan yang tidak sama. Ada beberapa mungkin yang berbeda, tapi kita bisa melakukan bimbingan kelompok. Jumlahnya itu kalau bimbingan kelompok ya tadi sudah dikatakan 5 sampai 10 orang. Kalau konseling kelompok itu bisa melebihi dari 10 orang dengan permasalahan yang sama. Mungkin begitu tambahannya sedikit Pak Ibu. Oh iya, terima kasih Pak Asis. Iya, terima kasih Pak. Ya. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri materi ini Bapak Ibu sampai kalau tidak ada, besok dilanjut materinya Bapak Ibu. Ya. Sudah tidak ada Bapak Ibu. Ya, mungkin ya cukup ya, terima kasih Bu. Ya. Dan waktu juga menunjukkan
jam tidur Bapak Ibu ya, kita butuh istirahat semua, jaga imun Bapak Ibu ya, tetap patuhi protokol kesehatan Bapak Ibu ya. Dan kita ini ke depannya masih ada 9 hari Bapak Ibu ya, jadi kesehatan perlu dijaga ya. Ya, saya cukup demikian dari saya. Billahi fi sabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.